Assalamualaikum warahmatullahi para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah serta rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin. Allah. Oke, Gus, saya ada pertanyaan. Iya, siap. Hari ini di YouTube dan di medsos banyak dibahas dan banyak orang-orang memperbincangkan persoalan nasab, dan persoalan nasab ini tidak selesai-selesai. Menurut sampean gimana, Gus? Mengenai persoalan nasab ini sebenarnya kan ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Sebenarnya atas kejadian ini saya sangat menyayangkan kenapa persoalan ini terjadi dan konflik ini terus semakin hari semakin memanas, dan konflik ini seakan-akan konflik ini memang diambil kesempatan lalu diambil panggung oleh orang-orang yang tidak terlibat juga masuk di dalamnya, juga ikut berdebat tentang persoalan nasab ini. Yang saya ingat awal-awal kenapa persoalan nasab Ba'alawiyah ini yang untuk hari ini bukan untuk yang masa lalu. Ba'alawi ini juga pernah, kalau dalam sejarah itu pernah benturan juga dengan MUI. Tapi diamankan oleh mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada saat itu. Di saat-saat ini konflik itu muncul lagi. Kalau saya lihat awal-awal Habib Bahar sering mengkritisi pemerintah, sering mengkritisi Presiden Jokowi. Dia mungkin hanya di penjara. Setelah kemudian saya menemukan jejak digitalnya Habib Bahar ini mengkritisi NU. Dia juga nyerempet ke sana kemari, ucapannya itu lah. Terakhir ini orang Ba'alawi ini, semisal Habib Bahar ini malah menemukan musuhnya, yaitu para Duriyah Wali Songo, di antaranya adalah Kiai Imaduddin, Gus Fuad yang nasabnya sampai pada Hasan Husain radhiyallahu taala anhu, dan beberapa orang-orang keraton yang memang juga nasabnya sampai ke Wali Songo. Sehingga persoalan dari beberapa oknum ini menjadi persoalan besar dan mencuat ke halayak umum, dan banyak orang-orang yang ikut campur terhadap persoalan ini. Contoh misalkan di Banten kemarin, persoalan perdebatan di Banten kemarin itu seharusnya tidak terjadi. Karena kenapa? Kalau saya lihat itu tidak pada tujuan perdebatan itu sendiri. Karena kenapa? Yang harus hadir kemarin itu adalah Kiai Imad misalkan dengan Habib Taufik atau dengan Habib Bahar, karena mereka yang betul-betul yang memiliki persoalan yang sesungguhnya, agar persoalan tidak melebar. Kalau saya lihat Kiai Imaduddin itu dia sudah pasrah, berani dia akan menjadi gelandang serang dan akan selamanya terus begitu. Sehingga yang dirugikan terhadap persoalan ini adalah kaum Ba'alawi. Banyak sekarang yang ikut menghujat dengan membuat lagu-lagu rungkat, dengan lagu-lagu tes DNA. Karena bagaimanapun zaman saat ini kan sudah memasuki zaman modern. Kalau dulu orang banyak yang tidak percaya itu, lebih-lebih kaum ateis misalkan, bahwa di akhirat nanti ini tidak ada tentang pencatatan amal, bahwa sudah mati selesai sudah, bahwa malaikat dianggap tidak tahu bahwa pekerjaan yang ada di dunia ini bisa dicatat. Kalau dalam Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa nanti ada yang akan bersaksi, yaitu tangan dan kaki ini. Lah, zaman modern ini bisa membuktikan bahwa ayat itu real, dan adanya CCTV. Dengan adanya CCTV ini adalah bukti bahwa semua perbuatan umat manusia itu bisa direkam. Itu adalah sebuah bukti. Lah, saya pernah menemukan sebuah hadis itu bahwa bunyinya begini: man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kurang lebihnya terjemahnya begini: barang siapa yang
mengaku-ngaku atau mendustakan atau berbicara atas nama Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu tidak mengatakan ini falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka orang itu tunggulah tempat duduknya nanti di neraka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tahu bahwa suatu hari nanti atau di masa depan nanti, di zaman itu, bahwa akan banyak orang-orang itu pencipta hadis-hadis palsu untuk kepentingan politik mereka atau kepentingan raja-raja mereka pada saat itu, dan akan ada orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Orang berbicara mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW saja, dia itu tempatnya di neraka, apalagi dia mengaku cucu Nabi. Lah, apa? Dengan adanya tes DNA ini adalah sebuah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah membaca jauh-jauh hari bahwa suatu hari nanti akan ada orang yang berbohong atas Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih sekarang kan sudah canggih, alat-alat kan sudah banyak canggih sekarang, sehingga orang itu kan tidak usah takut. Atau memang kalau untuk yang mengaku-ngaku cucu Nabi, membawa darah Nabi itu kan berat sekali, tanggung jawabnya berat itu, membawa darah Nabi itu. Lebih-lebih zaman saat ini kan, kalau Indonesia itu kan para Habib itu ya sangat dimuliakan lah. Saya tidak mengkritisi cucu Nabi ya, hanya saja mengkritisi orang-orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi tapi dia masih belum terbukti. Karena misalkan saya lebih percaya pada pendapat si A, pendapat si B lah. Itu hanya pendapat. Pendapat itu hanya sebatas hipotesa. Hipotesa itu bisa saja jadi benar atau bisa saja jadi salah. Beda dengan hal-hal yang sudah diwahyukan dari langit, yaitu Al-Quran misalkan. Al-Quran dan hadis itu kalau bagi umat Islam ya wajib kita mempercayainya, karena itu adalah suatu hal yang valid. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu kan tidak berbicara dengan hawa nafsunya kan, tapi kecuali dengan bicara dengan memang sumber dari wahyu. Nah, kalau hanya pendapat, saya lebih percaya pada pendapatnya Ibnu ini, Ibnu itu misalkan, Abu ini, Abu itu. Semua pendapat itu bisa saja salah, bisa saja benar. Makanya, idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau orang mujtahid itu ya berijtihad itu kalau salah ya tetap dapat pahala, tapi pahala satu. Kalau benar itu mendapatkan pahala 2. Siapa yang dirugikan dalam persoalan perdebatan ini? Kalau dirugikan saya kira Ba'alawi. Karena kenapa? Kiai Imad ini saya lihat, ini saya mencoba untuk tidak memihak. Kiai Imad ini sekali muncul itu langsung banyak diperdebatkan. Orang-orang yang awalnya terlalu memuja-muja nasab, ini banyak disadarkan saat ini bahwa betul apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, ya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang lebih banyak takwanya. Nabi Muhammad SAW sendiri kan tidak membedakan antara kaum Ajami dan kaum Arab. Ya, barang siapa yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, ya orang itu yang paling mulia. Sehingga keturunan Wali Songo itu yang dulunya tidak terbaca dan tidak dibaca ini kan banyak yang bermunculan sekarang. KRT ini atau kiai ini, kiai itu banyak. Saya pernah dulu mendapatkan itu sebuah buku itu bahwa Bani Isbad ini, mohon maaf kalau saya salah bisa dikoreksi nih. Bani Isbad itu jalurnya itu sanadnya itu ke Wali Songo. Jelas kalau Wali Songo itu banyak keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Isbad ini kan mampu melahirkan Banyuanyar, melahirkan
bata-bata, melahirkan tempurijo, melahirkan penyepen, melahirkan banyak pondok-pondok pesantren yang luar biasa. Tapi mereka ya seakan-akan tidak terdeteksi bahwa mereka keturunan Nabi Muhammad, keturunan Wali Songo yang sampai jalur nasabnya sampai Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin beliau saking tawadhu'nya. Lah, yang menjadi persoalan perdebatan sekarang ini kan yang mencuat ini adalah keturunan Ba'alawi dan keturunan Wali Songo. Saya tidak mau usul adab terhadap keturunan Wali Songo, terhadap keturunan Ba'alawi, tapi persoalan ini juga harus segera diselesaikan, baik melalui kajian ilmiah, baik melalui ilmu zaman modern seperti saat ini, misalkan tes DNA. Karena kalau saya baca dalam solusi hukum Islam yang diterbitkan oleh Bahsul Masail NU itu sah-sah saja tes DNA ini, sah-sah saja, sehingga persoalan-persoalan ini biar cepat selesai. Debat di Banten kemarin itu kan tidak menghasilkan apa-apa sebenarnya, hanya menghasilkan para pendebatnya itu seperti Said Muhammad Qori, siapa itu lagi, Jazuli LC, pas Muhammad, siapa, Wafi, itu hanya menghasilkan subscribe mereka itu dan view mereka itu tambah banyak. Sedangkan perdebatan di masyarakat ini sampai saat ini belum selesai. Ini kan seharusnya diselesaikan. Kalau ini memang menjadi persoalan keturunan Wali Songo dan keturunan Ba'alawi, mereka harus menyelesaikan. Tidak usah si Wafi ini ikut-ikutan seakan-akan mereka lebih paham misalkan terhadap persoalan ini. Karena walaupun dia membawa kitab satu truk, dia tidak akan nyambung begitu. Karena sudah keluar dari persoalan inti, dari pertanyaan, dari pertanyaan kiamat itu tersebut, selesaikan. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri, biar tidak jadi fitnah. Karena kalau ada orang-orang yang membela Ba'alawi, maka akan banyak orang-orang yang membela golongan Qiyamaduddin dan golongan Gus Fuad dan lain sebagainya. Sehingga persoalan ini akan selalu menjadi liar dan tidak pernah selesai. Dan ujung-ujungnya yang dirugikan adalah Ba'alawi. Karena keturunan Wali Songo itu sudah jelas dia telah mampu dan sukses mengislamkan orang Indonesia ini yang awalnya beragama non-Islam misalkan. Dia mampu. Karena kenapa? Mereka menggunakan strategi. Mereka tidak langsung menghancur leburkan kaum-kaum atau paham-paham animisme, paham-paham kejawen, paham-paham kepitayan yang ada di negeri ini. Mereka paham betul. Contoh seperti Sunan Kudus. Sunan Kudus itu tidak pernah menyembelih sapi di waktu Idul Adha. Karena kenapa? Pada waktu itu umat Hindu sangat banyak di Kudus. Sunan Kalijaga itu tetap berbaur. Lebih-lebih beliau itu adalah Belanda Lokajaya dan juga memang putra asli bumi tanah Jawa ini. Beliau itu berbaur dengan orang-orang ya kejawen, kepitayan dan lain sebagainya, sehingga mereka itu para Wali Songo ini mampu mengambil hati mereka itu untuk masuk Islam. Ada lainul kalam qudul qulub katanya, perkataan yang baik itu bisa mengikat hati seseorang. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada dampak positif dan negatif setelah masalah ini? Pemuja nasab itu kan, kalau dalam pernah saya membaca itu keterangan itu, sering saya jelaskan bahwa ahibbul arab li salasin li ani arabiyyan wal qur'anu arabiyyan wa lughatu ahlul jannati fil jannati arabiyyun, katanya bahwa kita dianjurkan untuk mencintai bangsa Arab itu karena beberapa hal. Pertama, karena Nabi Muhammad SAW itu orang Arab, dan kedua bahasa surga itu bahasa Arab, dan ketiga bahasa Quran itu bahasa Arab. Itu persoalan nasab memang kalau Nabi Muhammad SAW kan memang memiliki garis keturunan sampai ke bawah. Tapi memang yang betul-betul jelas memang keturunan Nabi Muhammad SAW memang betul-betul jelas. Banyak itu.
kalau kita kaji dalam sejarah-sejarah, banyak orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahwa saya keturunan Nabi Muhammad SAW. Semua hal itu kan bisa dipreteli, bisa disandiwarakan. Saya bisa saja mengaku-ngaku saya keturunan Sunan Kalijaga atau keturunan si buta dari gua hantu misalkan. Kan bisa saja saya mengaku-ngaku seperti itu. Tapi dengan zaman modern ini kan semua bisa dibuktikan. Apakah betul saya ini keturunan si buta dari gua hantu atau keturunan Ken Arok misalkan? Kan tidak bisa. Harus semuanya dibuktikan. Nah, dampak negatif dan positifnya sekarang ini kan, dampak negatifnya ini kita setelah kemarin ada istilah kampret, kejebol, setelah itu selesai, muncullah benturan kaum modernis dan kaum tradisionalis yang diwakili oleh Pesulap Merah dan para praktisi-praktisi Indonesia. Ini saya kira Pesulap Merah itu gak nyambung tapi memaksakan masuk ke sana karena latar belakangnya pesulap seakan-akan dia mengerti. Lah, ini juga sama sekarang ini. Persoalan ini harus segera diselesaikan. Biarkanlah Ba'alawi, kalau memang ini menjadi persoalan Ba'alawi dan keturunan Wali Songo, biarkanlah mereka yang menyelesaikan persoalan itu. Orang di luar itu tidak boleh terlalu ikut campur mendalam hanya karena ingin YouTube-nya nambah subscribe atau feed-nya atau view-nya lebih banyak. Itu kan kurang ajar namanya kalau seperti itu. Kalau hanya tahu baca kitab kuning, ya santri mana sekarang yang tidak bisa baca kitab kuning kan? Saya pikir begitu. Ya. Sekarang ini kalau hanya menghafalkan ingin mengetahui tentang banyak hal kan banyak Google sekarang itu. Saya kira begitu harapan saya ke depannya bagaimana Indonesia ini lebih damai, karena kita ini kan jangan terlalu mempersoalkan hal-hal yang tidak penting. Kita ini kan sekarang kan mengikuti YouTube semua. TV sudah nggak laku sekarang, mengikuti YouTube. Walaupun mereka seperti Pesulap Merah misalkan tidak terlalu tampil di TV atau Kiai Imat tidak terlalu tampil di TV, mereka itu tampil di YouTube karena mereka orang-orang saat ini lebih banyak memegang HP, menonton HP, aktif di HP daripada aktif di televisi. Karena bagaimanapun Indonesia ini kan akan memasuki 2024, sebentar lagi akan pemilu, memasuki masa-masa kemasan untuk mampu menyaingi negara barat, Amerika dan China. Sudah waktunya persoalan-persoalan sepele itu tidak terlalu diributkan. Saya kira begitu. Terima kasih kalau sudah tidak ada. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.